Bahannya terdiri dari coklat batang, ini kolata itu sebanyak 50 gram, coklat bubuknya sebanyak 20 gram, minyak, ini minyak kelapa 60 gram, susu cair full cream 100 ml, kemudian tepung terigu protein rendah 100 gram, 6 butir kuning telur, itu untuk bahan A. Bahan B, 6 butir putih telur, gula 120 gram, jeruk nipis seperti ini, dan garam 1/4 sendok teh. Pertama kita mau mencampur adonan A, jadi coklat batang, coklat bubuk, minyak, dan susu cair. Ini kita mau tuang jadi satu. Ini minyaknya. Nah, ini kita mau panaskan di atas, di air yang mendidih. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk sampai semuanya larut, terutama coklat batangnya. Saya aduk terus. Ini udah mau larut ya coklat batangnya. Nah, ini udah larut coklatnya. Kita mau masukkan tepung terigu. Diaduk. Aduk, baru kemudian masukkan kuning telur. Lalu kita aduk rata. Nah, ini kita aduk hingga rata sampai seperti ini. Nah, ini bahan A udah selesai, kita sisihkan. Hidupkan oven. Ini loyang ditaruh seperti ini, baru dikasih ini supaya nanti bawahnya nggak gosong. Atur suhu 150, api atas bawah. Ini putih telur udah dikasih garam 1/4 sendok teh. Nah, ini akan dimixer dulu. Nah, ini pengocokan putih telurnya dipercepat aja ya, nanti akan dibuat videonya tersendiri. Putih telur. Nah, sekarang mau campur adonan A dengan adonan yang kocokan putih telur tadi, adonan B-nya. Ini kita aduk dulu. Baru kemudian kita ambil dari kocokan putih telur. Nah, ini diaduk-aduk. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi sedikit lagi. Setelah dia terasa agak ringan,
Baru kita satukan dengan adonan putih telur. Ya, kita satukan. Nah, kita satuin semua adonan yang B tadi ke putih telurnya. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Jadi pastikan adonan yang B tadi jangan mengendap, ada yang mengendap di bawah. Dicampur, dibalik seperti ini hingga merata. Nah, kalau kocokan putih telurnya bagus, dia kita aduk gimana pun tetap bagus adonannya ya. Ini mau dimasukkan ke loyang yang seperti ini. Panjangnya 30 cm, dilapisi dengan kertas roti. Nah, ini kita tuang ke sini. Nah, setelah seperti ini kita hentakkan beberapa kali sampai dia gelembung udaranya itu pecah. Oke, setelah ini kita mau masukkan ke oven. Nah, ini sudah masuk di oven. Kita setel waktunya 40 menit. 40 menit ya. Nah, sambil menunggu bolu coklatnya matang, ini mau buat buttercreamnya. Jadi ini 50 gram mentega putih dan 50 gram butter. Ini butter yang dipakai Hellmann's. Jadi dia lebih wangi kalau pakai butter. Ini mau di mixer terlebih dahulu sampai mengembang, baru kemudian ditambahkan dengan gula tepung. Ini sebanyak 25 gram. Jadi tingkat kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi ini di mixer dengan kecepatan tinggi ya, kecepatan nomor 3 sampai dia mengembang. Jadi karena cuma 100 gram sedikit, jadi kita sering-sering kita kumpulkan seperti ini, baru di mixer kembali. Nah, ini kelihatan dia mulai mengembang, sudah mengembang ya, dan berwarna lebih putih. Jadi ini di mixer selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita masukkan gula tepungnya dan kita aduk rata. Kita aduk rata. Nah, ini boleh juga ditambahkan dengan susu kental manis ya. Jadi banyaknya juga sesuai dengan selera kita mau manisnya seberapa. Nah, ini mau nambahkan kira-kira 2 sendok makan susu kental manisnya. Nah, ini kemudian mau dimixer kembali sampai dia tercampur rata. Ya, lebih kurang 5 menit ya. Nah, kita mixer kembali hingga rata. Nah, ini udah jadi, udah siap untuk dibuat jadi olesan.
Ini rasanya udah pas banget, manisnya udah pas banget. Nah, ini pas bolunya udah mateng, sudah 40 menit, kita mau keluarkan. Nah, ini kita hentakkan seperti ini. Oke. Nah, ini mau dikeluarkan, jadi seperti ini, ditaruh dengan kertas baking paper di atasnya. Baru taruh ini untuk alasnya nanti. Baru ini bisa langsung dibalikkan. Oke. Nah, ini dia jadinya. Nah, ini dia bolunya. Bisa dibuka langsung seperti ini. Ini dia. Nah, ini mau dibiarkan dingin dulu, baru kemudian dioleskan butternya ya. Nah, ini udah dingin, tadi dibagi dua, dibagi rata, kemudian ini diletakkan seperti ini supaya nanti gampang kalau mau diangkat ya, seperti ini ya, karena nanti mau dimasukkan ke dalam kotak, jadi aku buat seperti itu. Nah, ini dikasih olesan selai blueberry, bisa juga dengan selai strawberry, cuman ini yang ada selai blueberry, jadi aku buat blueberry. Baru kita ratakan, jadi dia tengahnya ada rasa-rasa blueberry gitu. Nah, setelah ini nanti ditimpa dengan potongan yang setengahnya. Nah, setelah seperti ini, dia setelah ditimpa dengan potongan yang setengahnya, kita mau oleskan atasnya dengan buttercream. Jadi ini dioleskan hingga merata ke permukaan bolunya. Nah, kita oleskan ini sambil kita ratakan. Nah, setelah itu ini mau ratakan sisi-sisinya ya, bisa dengan cara dipotong. Nah, setelah sisi-sisinya dipotong rata ya, ini karena masih ada sisa butternya, ini mau dioleskan ke sisi-sisinya secara merata. Baru setelah itu mau ditaburi dengan keju. Nah, ini udah jadi, udah ditaburin keju. Nah, ini yang pinggirannya ditaburi dengan seres. Cakep. Nah, ini bisa jadi alternatif untuk membuat kue ulang tahun yang sederhana. Sederhana tapi rasanya enak dan luar biasa. Oke, silakan dicoba teman-teman. Ini mudah dan gampang. Terima kasih.